Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang materi menghitung rencana anggaran biaya pada bagian ketiga. Studi kasus kita pada pertemuan terdahulu yaitu bagaimana cara menghitung anggaran biaya pada proyek pembangunan pos jaga. Baiklah, mungkin pada pertemuan dahulu kita pernah bahas bagaimana cara membuat kurva S dengan harga satuan atau dengan biaya kira-kira. Kemudian pada pertemuan kedua kita bahas adalah bagaimana cara menghitung backup data. Backup data yang kita hitung itu adalah bagaimana cara mendapatkan volume pekerjaan. Kemudian bagaimana cara kita membaca analisa dan memasukkan harga satuan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga, mungkin yang kita bahas adalah tentang bagaimana cara menghitung produktivitas tenaga kerja dan bahan. Caranya mungkin sangat mudah. Untuk menghitung produktivitas tenaga kerja itu kita menggunakan analisa. Jadi di sini saya kasih satu contoh. Misalkan pada pekerjaan tanah itu ada item pekerjaan pemasangan boplang, di mana boplang ini sangat penting karena pada awal pembangunan satu proyek gedung itu kita pasang boplang gunanya untuk mengukur, mensikukan bangunan dan meluruskan menggunakan tali benang. Nah, untuk menghitung produktivitas tenaga kerjanya, caranya ini ada harga satuan per meter 79.525, ini harga satuannya. Kemudian panjang daripada boplang itu 17 meter maju, sehingga kalau dijumlahkan harga satuan dikalikan volume, hasilnya adalah 1.350.925 rupiah. Untuk menghitung produktivitas tenaga kerjanya, tinggal Anda cari analisa. Saya pindahkan analisa 1 meter maju pasangan boplang. Di sini pada item analisa pekerjaan boplang ada tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang kita butuhkan adalah tukang, kepala tukang, pekerja, dan mandor. Nah, di sini ada koefisien. Jadi koefisien inilah yang kita pakai dalam menghitung produktivitas tenaga kerja. Sebagai contoh, tidak tahu ini 17 meter persegi. 17 meter maju maksud saya. Tenaga kerja yang kita pakai adalah dalam konstruksi yaitu pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Nah, caranya Anda ketik sama dengan kemudian volumenya 17 dikali. Nah, Anda pindahkan ke analisa. Analisa 1 meter maju pasangan boplang. Anda lihat pekerja itu 0,15. Nah, tinggal diklik ini. Setelah diklik, koefisien analisa pekerja dikalikan 17 meter maju pasangan boplang, hasilnya adalah 2,55 pekerja. Begitu caranya. Kemudian tukang, sama halnya seperti tadi. Kalau tukang tinggal Anda ketik sama dengan, kemudian kursornya pindahkan ke volume 17 meter maju, kemudian Anda kalikan, pindahkan lagi ke analisa satuan bahan. Pada item pada analisa 1 meter maju pasangan boplang, Anda pilih tukang. Tukang itu 0,1, lalu enter kan. Nah, di sini sudah kita dapat bahwa angkanya adalah 1,7 tukang,
kemudian 2,55 pekerja. Ini untuk pekerja dan tukang. Belum kita gunakan kepala tukang atau mandor. Untuk kepala tukang dan mandor sama halnya seperti tadi, tapi kita abaikan dulu. Kita cari adalah pekerja dan tukang. Kemudian galian pondasi sama halnya galian pondasi, kemudian kalikan analisa galian pondasi, galian tanah biasa, pekerjanya adalah 0,85, kemudian enterkan. Nah, ini 2,7. Ini kita jadikan desimal ya. Nah, 2 desimal atau 3 desimal, 2 desimal saja. Kemudian tukang sama halnya seperti tadi, kalikan. Kita kalikan analisa. Oh, ternyata menggali tanah itu tidak memerlukan tukang, hanya pekerja saja karena di analisa tidak ada, hanya harga mandor. Nah, mandor ini kita abaikan. Kemudian kita lanjut lagi menimbun tanah. Menimbun tanah sama halnya seperti tadi, sama dengan kursornya pada volume kalikan. Nah, cari analisa timbunan tanah. Timbunan tanah. Nah, ini ada timbunan tanah. Lihat tenaganya. Tenaga kerjanya 0,32. Entar. Kemudian coba kita tukang, ada tidak tukang. Ternyata tukangnya juga tidak ada. Nah, hasil dari akhir item pekerjaan tanah dengan sub item pasangan boplang, galian pondasi, dan timbunan tanah bawah lantai ini kita jumlahkan. Jadi jumlahkan, enter. Kemudian lagi ini juga jumlahkan, enter. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa untuk mengerjakan pekerjaan tanah ini kita butuhkan adalah 5,84 orang pekerja. Jadi karena kita lihat satuan di sini. Satuannya adalah orang per hari. Nah, ini orang per hari kan. Kemudian tukang 1,7 tukang. Kita kembalikan lagi kepada kurva S karena di kurva S ini ada penjadwalan. Ini ada penjadwalan. Penjadwalan ini kita dapat dari bisa kita hitung menggunakan network dan CPM, bisa juga kita hitung berdasarkan pengalaman. Karena dia butuh dua hari, kebetulan satuan waktu pada kurva S ini adalah hari, berarti ini 2 hari. 2 hari berarti ini kita bagi 2. Nah, kalau ini kita bagi 2, kemudian ini kita bagi 2, berarti yang kita butuhkan adalah 2,91 pekerja dan 0,85. Tapi tidak mungkin kita untuk membutuhkan satu tukang 0,85 tukang. Sudah pasti yang kita butuhkan tenaga kerja adalah satu tukang, ini menurut saya, dan 2 pekerja. Jadi yang kita butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tanah ini selama 2 hari itu, yang kita butuhkan adalah 2 orang pekerja dan 1 orang tukang. Nah, sementara untuk bahan sama halnya seperti tadi. Misalkan kalau pekerjaan boplang kita butuh kayu bulat berapa, tinggal ketik sama dengan diklik volume dikali analisa. Kita lihat di mana pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang butuh 0,6 batang kayu bulat. Enterkan. Kemudian kayu. Ini kayu mungkin papan. Volume dikali analisa. Ini papan kan. Papannya kita butuh 0,22 meter kubik. Kemudian lagi, kalau galian pondasi tidak ada bahan karena yang kita butuhkan adalah jasa dari pekerja atau tukang gali. Kemudian kalau timbunan tanah yang kita butuhkan adalah tanah. Karena pada timbunan tanah ini yang kita butuhkan adalah 1,2 meter kubik
tanah uruk untuk 1 meter kubik. Kenapa 1,2? Karena 0,2-nya itu untuk kelebihan pada saat kita jadikan pemadatan. Kemudian kita kembali lagi kepada item RAP. Nah, pada item RAP ini bahan yang kita pakai adalah 10,2 kayu bulat dan 0,3 atau kita genapkan 0,4 kubik papan itu. Nah, jadi caranya mungkin sangat mudah untuk mencari berapa jumlah kayu yang kita harus butuhkan. Jadi di sini kayu bulat atau kayu gelam yang kita butuhkan adalah 10 batang. Akan tetapi apabila pekerjaan boplangnya sudah selesai nanti, mungkin kayu bulatnya bisa kita gunakan untuk pekerjaan dinding sebagai bahan steiger. Sementara pada bahan papan itu 0,3 meter kubik ini kita harus cari berapa lembar papan. Jadi kalau kita misalkan tahu berapa ukuran papan, kita harus bagi sama dengan 0,02 cm tebal papan dikali lebar papan 0,2 dikali panjang papan, yaitu 3,5 meter. 0,14 tinggal kita bagi ini, kita bagi dengan 0,14. Dibagi, hasilnya adalah 26 keping papan. Jadi kalau menurut saya 26 keping papan ini terlalu banyak. Jadi untuk papan yang ukurannya adalah kalau kita lihat tebal 2 cm, lebar 2 cm, tebal 2 cm, lebar 20 cm, kemudian panjangnya 35. Kalau saya butuh lebarnya 30 cm, 0,3 meter berarti kan. Kita butuh adalah 17 keping papan di sini. Jadi mungkin kalau menurut saya kita cukup beli 10 papan udah cukup. Jadi begitulah caranya bagaimana kita menghitung jumlah tenaga kerja dan berapa jumlah papan atau jumlah kayu yang kita butuhkan. Jadi ini saya ulang lagi rumusnya, dibagi enterkan. Ini dibagi ya, ini keliru lagi, sama dengan N5 dibagi enterkan. Nah, ini 17. Jadi mungkin itu saja pertemuan pada kali ini, pembahasan mengenai bagaimana cara mencari produktivitas tenaga kerja dan bahan. Itu kita gunakan adalah koefisien pada analisa. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas item-item yang lain, sehingga pada bahasan mengenai kasus bagaimana cara menghitung RAP proyek pos jaga ini bisa terselesaikan. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.